Oh, ribut. Ya oke guys, balik lagi bersama saya di F2 Farm. Untuk penjelasan kali ini saya bakal bahas tentang lele lagi ya guys ya. Mungkin di konten ini kita bakal bahas jam-jam tertentu untuk memberikan pakan untuk lele ya. Ini sesuai dengan pengalaman kita di sini ya guys ya. Kalau untuk kalian kita di sini ngasih makan itu 3 kali sehari ya, sehari 3 kali, yaitu dari pagi itu sekitar jam 8 jam 9-an guys ya. Lalu untuk siangnya itu kita biasanya ngasih jam 2 atau jam 3-an ya guys ya. Lalu untuk terakhir itu kita ngasihnya malam ya. Malamnya itu bisa ya kurang lebih sekitar jam 8, pokoknya habis sisa lah guys ya ngasih makannya gitu. Itu juga kita di sini pakannya nggak full pellet guys. Karena kalau full pellet juga kan lumayan ya kos pengeluarannya ya guys ya. Kita di sini dikombinasi dengan maggot pakannya tuh. Nah, yang belum tahu maggot apa bisa lihat ya video-video saya, itu banyak tentang maggot ya, bahas tentang maggot. Dan juga saya juga ada bikin video tentang ini ya, memberikan pakan lele itu dengan maggot gitu ya guys ya, caranya gimana. Nah gitu guys. Jadi kita di sini membagi sistem pemberian pakan itu. Kalau pagi itu kita kasih pelet, lalu sore itu kita kasih pelet juga ya guys, cuman nggak terlalu banyak ya, karena kalau siang kan kayaknya nggak begitu nafsu lelenya. Kita biasanya buat cemilan aja sih kalau siang. Yang penting lele rata gitu ya, ngasih makannya dapat semua. Nah baru yang malamnya ini guys, yang malamnya ini kita bisa jor maggot gitu ya, sampai sekenyang-kenyangnya. Biasanya kita gitu sih guys. Nah untuk pemberian pelet ini ya, peletnya seperti ini guys. Ini yang ukuran PF, namanya tuh PF 1000 ya guys ya kayaknya ya. Cuman kalau untuk yang lele konsumsi ya guys, kita menggunakannya bukan pelet yang ini ya guys ya. Itu menggunakan kalau kita di sini pakan polos gitu, untuk pakan yang siap konsumsi ya guys. Ya guys ya, bukan biovlog tapi kita tetap konvensional, tapi kolamnya aja gitu bulat ya. Karena kan dengan kolam bulat ini kita bisa menampung banyak lelenya, dan bisa bikin kolam banyak ya guys ya. Jadi nggak boros tempat lah gitu ya kalau kolam bulat ini. Nah gitu guys, untuk pemberian pagi ini kita sekarang ini jam 9-an, sekarang jam 8 ya. Sekarang ini di saya ini jam 8. Nah kita biasanya pemberian pakannya antara jam 8 jam 9 gitu ya. Dan kalau untuk pagi ini kita ngasihnya pelet. Dan juga kalau untuk pemberian pakan pada lele ini biasanya sesuai ukuran ya guys ya. Misalnya ukuran 5 cm sampai 6 cm itu pakannya jangan dikasih yang polos gitu, 781 polos, tapi dikasihnya yang seperti ini gitu ya, yang agak kecilan. Nanti kalau dikasih yang gede tetapi lelenya masih kecil, nanti dia susah makannya ya guys ya, dan mencernanya juga susah. Nanti khawatir lelenya itu jadi kembung ya, jadi nafsu makannya kurang ya guys ya. Bukan nafsu makan, gampang sakit ya, malah bikin mati gitu, karena dia kelebihan bobot pakannya nggak sesuai gitu ya guys ya. Nah oke gitu ya guys ya. Nah kalau untuk siang hari, kenapa nggak jam 12 siang gitu ya guys ya. Kalau jam 12 siang itu lele itu kan hewannya hewan nocturnal ya guys ya. Kalau kalian tahu, nocturnal itu dia hewan yang beraktivitas di malam hari. Nah kalau kita ngasih siang hari itu ya tahu sendiri ya guys ya, mungkin ya kita sih pikirnya mungkin istirahat gitu lelenya ya, walaupun ya nggak begitu ini juga sih. Nah jadi kalau kita ngasih makan jam 12 siang itu nggak begitu nafsu guys. Nah, jadi gitu ya guys ya, kalau lele itu adalah hewan yang nocturnal gitu ya, jadi yang beraktivitas di malam hari ya guys. Nah kenapa tadi saya ngasih malam itu ya, karena dia lagi beraktivitas guys. Nanti mungkin ada videonya ya guys ya, pas kita ngasih makan lele di malam hari ya, itu sangat nafsu gitu. Itu makanya kita harus jor pakan maggotnya ini ya guys, biar si lelenya kenyang dan juga bisa cepat besar gitu kan. Kan yang kita pengen kan bisa cepat panen gitu ya. Nah makanya pemberian pakannya juga harus imbang ya guys ya gitu, harus semuanya dapat gitu lelenya, dan juga harus sampai kenyang lah gitu lelenya ya, biar dia ya gitu ya, pertumbuhannya cepet gitu ya guys ya. Apalagi maggot kan proteinnya besar, jadi ya kita sih berharapnya si lelenya nanti pada saat panen itu gemuk-gemuk dan juga berat gitu ya guys ya gitu.
Dan guys, di sini juga saya mau mengingatkan lagi ya ke kalian untuk pemberian ikan lele ini, kalau kalian ngasih pakai pelet itu, kalau bisa pakannya tuh peletnya dibibis dulu ya guys ya, dicampur air hangat atau air dingin dulu biar si pelet ini tidak keras ya guys ya pada saat kita berikan ke si lelenya ini. Khawatir kalau kalian ngasih keras, pada saat masih keras ini nanti lelenya ini ya guys ya lama mencernanya, dan juga ya dia khawatir nanti bisa jadi kembung juga ya guys ya, karena kebanyakan makan tapi mencernanya lama gitu, jadi nggak sesuai. Jadi kalau bisa dibibis dulu ya guys ya pakan peletnya ini. Nah kalau misalnya belum tahu bibis, ada penjelasannya di YouTube saya juga ya guys ya, banyak deh pokoknya, saya lengkap banget itu menjelaskan. Dan juga kalau untuk diberikan maggot ini, kalau bisa maggotnya bisa dalam keadaan mati ya guys ya. Kalau untuk lele ini dipaberikan ke lele, mungkin dimatinya bisa dengan cara dibekukan, atau mungkin kalau bisa dalam keadaan kering juga nggak apa-apa ya guys ya. Cuman kalau kita di sini dibekukan ya si maggotnya, takutnya kalau dalam keadaan hidup nanti dia hidup di dalam perut lele ya guys ya, karena lele ini kan dia langsung makan ya guys ya, nggak dikunyah dulu. Jadi si maggot itu bisa khawatir nanti masih hidup di dalam perut lele, karena kita pengalaman begitu guys, pas saat kita black ternyata maggotnya pasti pada hidup gitu ya. Nah saya untuk mengingatkan aja ya guys ya, pokoknya penjelasan tentang itu semua ada di YouTube saya, kalian cari aja ya, lengkap pokoknya tentang maggot atau tentang lele, tentang bibis pakan gitu. Oke guys, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan atau tambahan, boleh di dalam kolom komentar ya guys ya. Ya kita di sini sama-sama belajar juga. Mungkin ada yang lebih senior dari saya, boleh sharing ilmunya ya, kira-kira gimana gitu ya tanggapannya. Dan juga mungkin kalau ada tambahan tadi penjelasan, silakan di kolom komentar. Atau mungkin nanti mau bikin video apa selanjutnya, silakan juga di kolom komentar ya guys ya. Ada yang kurang apa, atau dalam budidaya maggot apa sih masalah-masalahnya gitu ya. Oke, terima kasih ya guys ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang dan juga bisa menginspirasi kalian semua gitu ya guys ya. Oke, dah.